Bocah ini namanya Han, yang selalu dibully teman kelasnya karena badan yang gendut dan makannya banyak. Mereka sering menumpahkan nasi biar Han habisin semua itu. Tapi Han gak sendirian. Dia punya sahabat kecil yang bernama Xiaoxi. Mereka berdua korban bully. Xiaoxi sering disebut walang sangit, sementara Han yang gendut pengen banget bisa kurus. Namanya juga bocah. Xiaoxi bantuin Han habisin tuh nasi biar dia yang gendut, dan Han bisa mengurangi porsi makan biar punya badan kurus. Tapi ketika mereka dewasa, kalian bisa lihat sendiri gimana tubuh Xiaoxi sekarang. Walaupun gendut, tapi dia udah punya bisnis studio foto dan kerja bareng sama temennya yang bernama Jinji. Sementara Han beda sama Xiaoxi, dia punya tubuh yang ideal dan menjadi seorang produser musik yang sukses. Bahkan, artis yang dia usung sangat digemari sama Xiaoxi. Xiaoxi pengen banget jadi pacarnya, tapi masalahnya berat badan Xiaoxi jadi penghalang harapannya. Tapi, Jinji bilang kalau Han lebih tampan dari artis itu dan terkenal berkat kehebatan Han sebagai produser. Apalagi hari ini adalah tanggal 17, jadwal Han Bing pulang untuk menemui Xiaoxi. 你那什么男神还不如韩冰。跟你说了，我们俩就是朋友。今天好像17号，韩冰是不是今天回来啊？ Akhirnya, mereka berdua ketemu. Han bantuin Xiaoxi olahraga biar berat badannya turun. Tapi baru lari beberapa meter, Xiaoxi mulai ngos-ngosan. 又偷懒啊？没劲儿了。货带了吗？ Belum merasa kenyang, dia minta Han buat beliin makanan dan camilan kuliner malam. 又怎么了？我想吃点宵夜。 Setelah makan, Han terus menuruti apa maunya Xiaoxi. Dia beli pakaian, tapi malah sobek, yang bikin dia emosi dan pergi dari sana. Waktu pulang, lift itu melebihi batas berat, membuat Xiaoxi dilirik sama semua orang. Malam itu, mereka ketemu sama paman geng. Dia bilang kalau mereka berdua adalah pasangan terbaik sejak masa kecil dan memastikan Han harus anterin Xiao pulang sampai rumah. 你看，短裙的，真不喜欢这季节。还是青梅竹马好啊！你们俩怎么玩到这么晚才回来呀？啊，一会儿把小西一定送到家门口啊！ Sesampainya di jalan, Han bilang di hari ulang tahun Xiaoxi, dia akan menuruti permintaannya. Xiaoxi jawab kalau dia pengen banget punya pacar artis yang tampan. Bukannya respon, Han malah pergi nggak peduli sama keinginan Xiaoxi. Di jalan, dia melihat kelinci sendirian. Pas dia ambil, ternyata kelinci itu terluka. Jadi Xiaoxi bawa dia ke rumahnya. Setelah merawat kelinci itu, tiba-tiba bel pintu bunyi. Ini adalah Milanta, seorang manajer artis yang datang ke sana karena di luar lagi hujan. Xiaoxi bilang kalau studio foto lagi tutup. Tapi ketika melihat Kalpanak, dia langsung melongo. Artis besutan Han ini kebetulan ada sesi foto di kota itu. Xiaoxi yang ngefans banget sama tuh artis, dia pun nggak bisa berkutik. 光看眼睛的话，你其实也是个美女。 Tapi setelah itu, dia dengar Kalpanak sama Milanta ngerumpi. Milanta bilang kalau Kalpanak namanya mulai terkenal dan kalau dia tertarik sama Xiaoxi, dia bisa mengurusnya. Tapi Kalpanak menolak karena Xiaoxi bakal kelihatan cantik asalkan dia bisa nurunin berat badannya. Bahkan, dunia aja menilai buku dari sampulnya. 要瘦下来，心灵美就变成外在美了。我也可以考虑一下。 Esok harinya, waktu Han lagi meeting sama timnya, Xiaoxi datang dan langsung tanya gimana caranya Han bisa kurus. Dia nagih janji, katanya Han akan menuruti semua permintaannya. Kali ini, permintaan Xiaoxi adalah ingin menjadi kurus. Han mulai bantuin Xiaoxi, mulai dari beliin alat olahraga, atur pola makannya,
Bahkan, Xiaoxi rela balut tubuhnya pakai plastik. Tapi usaha itu sia-sia, berat badan Xiaoxi cuma turun 1 kilogram. Singkat cerita, saat Xiaoxi merasa putus asa, dia melihat kelincinya yang berusaha ingin keluar rumah. Ketika pintu dibuka, kelinci itu seolah mengajak Xiaoxi ke suatu tempat. Dia terus mengikutinya sampai akhirnya berhenti di depan rumah. Ketika dia masuk ke dalam, di sana, dia melihat manusia dengan kepala yang sangat besar. Pria tua itu akhirnya masuk ke dalam, membuat Xiaoxi sangat ketakutan. Tapi, ketika melihat perban di tangan Pak Tua itu, Xiaoxi sadar kalau dia adalah kelincinya yang dia tolong. 很久没有人来了，也算是缘分了。有什么愿望？ Kelinci itu akhirnya melemparkan sebuah botol kecil yang disebut Dream Fixer. Kalau Xiaoxi meminumnya, dia bisa merubah tampilan yang dia inginkan. Pada akhirnya, Xiaoxi cobain ramuan itu. Begitu cantiknya Xiaoxi ini, tubuhnya jadi langsing, terlihat begitu sempurna. Tak lama kemudian, dia dapat telepon dari Jingjing, ngabarin kalau dia nggak bisa bantuin Kalpanak memilihkan foto. Jadi dia minta Xiaoxi gantiin datang ke sana. Mendengar itu, Xiaoxi menolak, tapi Jingjing bilang kalau dia lagi mens dan rasanya nggak enak banget. Akhirnya, Xiaoxi pun jalan ke sana. Sepanjang jalan, dia dilihatin semua orang. Bahkan waktu di kapal, Paman Geng sampai nggak kenal siapa Xiaoxi dan memujinya kalau dia wanita paling cantik. Mendengar itu, Xiaoxi makin semangat, bahkan dia cengar-cengir lihat wajahnya sendiri di kaca. Semua orang melirik kecantikannya, sampai langkahnya bikin jalanan ikut nyala. Sesampainya di sana, Kalpanak pun langsung cengar-cengir lihat kecantikan Xiaoxi. Dia merasa nggak asing dengan wajahnya. Tapi ketika Xiaoxi mendekat, tombol gensetnya malah meledak. 哎，我们是不是在哪里见过啊？有点眼熟哎。 Sesampainya di rumah, Xiaoxi akhirnya minum ramuan itu lagi. Dia cuma ingin tahu berapa lama efeknya setelah berubah jadi langsing. Tapi karena Han udah nelpon 21 kali, akhirnya dia datang ke sana. 小西啊，小西，小西在哪？小西啊，我是小西的朋友，然后小西现在出去了。 Xiaoxi pun keluar, dia bilang kalau dirinya adalah teman Xiaoxi. Tapi Han curiga, walaupun tubuhnya jadi langsing, bau Xiaoxi nggak bisa bohongin hidungnya. 林小西，你去哪儿了这一天？啊？病了？你是不是抽脂了？ Akhirnya Xiaoxi ceritain semua tentang botol ramuan itu. Han merasa nggak percaya karena ini melawan hukum fisika. Tapi Xiaoxi bodoh amat. Yang penting ramuan ini bisa bikin dirinya langsing. 那我跟你说实话，你又不信，这个根本不符合物理规律啊！什么规不规律啊？是凉的，你先冷静冷静。非得这时候变。 Melihat perubahan tubuh Xiaoxi, Han mulai percaya dengan cerita itu. Dan Xiaoxi mulai lihat jarum jam. Kalau ramuan itu hanya bertahan selama 10 jam. 10个小时，射一次只能维持10个小时。 Esok harinya, Xiaoxi pergi untuk mempercantik diri, ditemani penata rias yang kerja dengan Han. Setelah itu, dia ke kantor Han dan minta bantu biar dia bisa ikut casting bareng Kalpanak. Dia janji nggak akan kasih tahu identitasnya dan merubah namanya menjadi Alice. 爱丽丝，
Kebetulan waktu itu Han lagi ada acara casting sama Kalpanak, tapi sialnya dansa mereka nggak sempurna. Kalpanak bilang kalau pasangannya kurang cocok, jadi dia sulit untuk menjiwai. Tak lama kemudian, Xiaoxi masuk ke sana. 爱丽丝呀，是你吗？好特别啊！ Melihat kecantikan Xiaoxi, Kalpanak langsung tertarik. Milanta pun nggak tahu kalau itu adalah Xiaoxi. Sementara Han sebagai produser malah makin pusing. 天上掉下来的女主角，不行，导演， Akhirnya, Xiaoxi jadi pasangan pemeran utama. Sebelum syuting dimulai, Kalpanak masih aja gombalin Xiaoxi. Han yang melihat itu di layar merasa kesal karena sebenarnya Han udah lama menyimpan rasa ke Xiaoxi. Ketika syuting dimulai, Kalpanak harus coba berulang kali. Karena menurut Han, aktingnya nggak keren. Mulai dari mulutnya yang salah dan rambutnya berantakan. Baru aja dimulai udah di-cut terus-menerus sama Han. Hal ini membuat Xiaoxi makin kesal sama si Han. 好，停！好，各部门准备啊，咱们开始试拍。停！停！ Akibat rasa cemburu yang terlalu besar, Han mulai bikin Kalpanak kewalahan. Syuting selalu salah, bahkan waktu rekaman. Baru aja Kalpanak mau mangap, Han udah bilang suaranya fales. 穿沙头衣。 Singkat cerita, syuting berikutnya dimulai. Tapi kali ini, Han disuruh minggir dari sana, biar semua dikerjakan oleh sutradara. Tapi ketika dia mendengar ada adegan ciuman, Han pun mulai nggak setuju. 吻戏，是啊，看吧。 Waktu syuting, sutradara kira Han udah diamanin, tapi ternyata 意境到了就可以了。 Han makin kesal melihat kemesraan mereka berdua. Sementara Milanta mulai curiga karena dia yakin itu adalah Xiaoxi. Jadi dia menyuruh orang buat cari tahu kebenaran semua ini. Singkat cerita, Kalpanak dan Xiaoxi kencan di bioskop, tapi 我有个问题想问你。怎么也在这儿？看电影啊。 setelah nonton film, Kalpanak dan Xiaoxi jalan bareng. Diikuti Han di sana. Dengan pedenya, dia jalan layaknya seorang artis terkenal. Semua orang mulai perhatiin setiap langkahnya. Kalpanak paham maksud para penggemar itu, jadi dia minta waktu ke Xiaoxi buat menyapa mereka. Tapi 老师，咱们可以合张影吗？走吧。 哎，他不能喝酒。 setelah makan, Kalpanak ajak Xiaoxi ketemu teman-temannya. Xiaoxi bilang kalau dia nggak punya banyak waktu. Tapi Kalpanak jawab itu cuma sebentar karena dia pengen ngenalin Xiaoxi ke mereka. Dan bener aja, baru aja duduk tangan Xiaoxi mulai membesar. Xiaoxi pun lari biar nggak ketahuan, dia sembunyi sambil menangis. Tak lama kemudian, Han datang dan menyuruh Xiaoxi untuk pakai baju boneka. Sepanjang jalan, Han terus nasihatin Xiaoxi. Dia bilang, seharusnya Xiaoxi jangan melakukan hal gila seperti ini. Jadilah diri sendiri apa adanya. Gimana kalau Han gak mengikutinya? Yang ada Xiaoxi akan dipermalukan karena tubuhnya yang gendut. Bagi Han, walaupun Xiaoxi gendut, tapi Han menyukai Xiaoxi apa adanya. Mendengar itu, Xiaoxi cuman diam. Dia teringat waktu masa sekolah. Waktu itu, Han dibully sama temennya karena seleranya rendah. Padahal masih banyak pilihan wanita lain, tapi malah milih tubuh gendut seperti babi. Han pun jawab kalau dia nggak menyukai Xiaoxi. Dia cuma teman biasa. Tanpa Han sadari, Xiaoxi mendengar itu dan merasa sangat sedih. Padahal cinta pertama Xiaoxi adalah Han. Sejak itulah, Xiaoxi nggak pernah ungkapin perasaannya ke Han sampai sekarang. Esok harinya, syuting pun selesai dengan hasil yang luar biasa. Tapi mereka masih aja berdiri di sana karena Kalpanak mulai ungkapin perasaannya ke Xiaoxi. Di sisi lain, Milanta akhirnya dapat informasi
kalau gadis bernama Alice sulit diketahui. Orang suruhannya yakin kalau Alice ada hubungannya dengan Xiaoxi. 这两人之间捏造的。 Sementara Han, dia curhat sama temennya. Dia cerita masa sekolah dulu. Waktu itu temennya tanya, apakah Xiaoxi pacaran sama si Han? Xiaoxi jawab kalau dia cuma teman biasa, dia hanya cinta monyet sejak kecil. Mendengar itu, Han mulai yakin kalau Xiaoxi nggak pernah menyukainya sampai sekarang. Temennya jawab, kalau emang Xiaoxi nggak pernah menyukai Han, lebih baik Han fokus bikin lagu baru aja. Mungkin dengan lagu yang Han ciptakan bisa mengatasi masalah cintanya. Intinya, kedua bocah ini saling cinta tapi nggak mau ungkapin. Waktu makan malam bareng tim produksi, Milanta manggil Alice buat duduk di sebelahnya. Dia menawarkan kalau Alice ingin jadi artis, dia bisa membantunya. Alice jawab kalau dia belum kepikiran soal itu. Tapi ketika Milanta panggil dia dengan nama Lin Xiaoxi, dia pun langsung kaget. 哦，对了，林小溪，我知道了他的秘密。 Sementara di toilet, Han mendengar seorang pria lagi telepon sama pacarnya. Ternyata itu adalah Kalpana. Han pun emosi. Baginya, kelakuan Kalpanak udah keterlaluan. Dia merasa mempermainkan perasaan Xiaoxi, membuat emosinya mulai memuncak. 你在那边演什么警察啊？ Di luar, mereka pun saling debat. Han bilang kalau Xiaoxi ingin kurus, harusnya menjaga pola makan dan olahraga teratur, bukan melakukan hal gila yang gak masuk akal dan berakhir memalukan seperti ini. Apalagi, dengan kecantikan Xiaoxi sekarang, Kalpanak justru mempermainkannya. Mendengar itu, Xiaoxi pun jengkel. Dia gendut karena membantu Han. Waktu kecil, dia sering menghabiskan makanan Han. Dia merasa udah bantuin Han jadi kurus. Tapi sekarang Han gak bisa bantuin dia. Jadi apa aku salah kalau aku pengen kurus? Singkat cerita, Xiaoxi belum kapok dan masih aja kencan sama Kalpanak. Di sana, Kalpanak meminta Xiaoxi untuk jauh dari Han karena hubungan mereka nggak akan pernah lancar kalau masih ada Han yang terus mengikutinya. Mendengar itu, Xiaoxi tanya kalau dirinya berubah jadi gemuk. Apakah Kalpanak masih menerimanya? Kalpanak jawab, gimana bisa? Dengan tubuhmu yang sekarang aja, aku masih berharap kamu bisa menurunkan berat badanmu setidaknya 2 atau 3 kilo lagi. 你还得再瘦个5、6斤。 Karena ramuan itu habis, Xiaoxi akhirnya balik lagi ke rumah kelinci itu. Dia minta ramuan pelangsing lagi, tapi yang permanen. 我要永久定你。 Akhirnya, kelinci itu menuruti permintaan Xiaoxi. Dia memberikan ramuan pelangsing permanen, tapi dia bilang kalau resikonya sangat besar. Tanpa banyak tanya, Xiaoxi pun akhirnya meminum ramuan itu. 我曾经说过是有代价的。 Esok harinya, keanehan mulai terjadi, di mana semua orang menghindari Xiaoxi. Bahkan Kalpanak yang tadinya cinta banget sama dia juga bersikap dingin. Waktu wawancara, Xiaoxi dicecar dengan pertanyaan aneh, mulai dari rumor identitasnya yang palsu, operasi plastik dan sedot lemak, bahkan skandal pelakor. Dia makin stres dan pergi menghindari semua wartawan di sana. Untungnya, Han datang membantu Xiaoxi pergi dari sana. Tapi di sini juga mulai aneh. Waktu Xiaoxi lihat berita, dia baru sadar kalau banyak hater yang menghinanya. Han pun bilang kalau Xiaoxi nggak akan bisa melawan para netizen. Dia kemudian pamit pergi dari sana. Xiaoxi langsung stop si Han dan tanya mau pergi kemana. Tapi Han malah jawab dengan bahasa formal, apa yang bisa dia bantu lagi. Xiaoxi kaget, apakah Han udah nggak kenal sama dirinya? 你去哪儿？ 你还有什么要帮忙的吗？ 你不认识我吗？ 不好意思啊。 Dia pun langsung nunjukin foto kenangan mereka. Tapi wajah Xiaoxi mulai kabur, membuat dia makin stres. Kenapa semua ini bisa terjadi? 我就是小溪，我是小溪，你不认识我了吗？小溪，我是小溪，我是小溪。你听我说，听我说，我跟小溪啊，
我们两个从小一起长大，不知道他去哪儿了。我也很久没见过他了。但是你肯定不是小西。 Singkat cerita, Han pergi makan sendirian. Pelayan itu tanya, kenapa Han sendirian? Di mana Xiaoxi? Ternyata yang lupa sama Xiaoxi hanya Han saja, sementara yang lain tetap ingat. Di sisi lain, Xiaoxi meminta Kalpanak datang ke rumahnya. Dia curhat kalau Han udah nggak kenal siapa dirinya. Kalpanak jawab, gimana mungkin Tuan Han lupa sama kamu? Karena dia baru saja merilis lagu barunya tentang seorang wanita yang dia cinta. Mendengar itu, Xiaoxi pun langsung lari ke kantor Han. Dia ingin dengerin lagu yang baru aja ditulis oleh Han. 韩冰的歌呢？ 你没听吗？ Setelah mendengar lagu itu, Xiaoxi pergi ke rumah Han. Di sana, dia menemukan semua foto masa kecilnya, tapi wajah Xiaoxi perlahan menghilang. Karena nggak mau kehilangan Han, dia pun langsung lari dan balik lagi menemui si kelinci. Di sana, dia minta kelinci untuk membuatnya kembali seperti semula. Tapi kelinci itu bilang kalau Xiaoxi selalu minta permintaan demi egonya. Jadi semua yang udah Xiaoxi lakukan, nggak ada cara lagi untuk menghentikannya. Mendengar itu, Xiaoxi jujur. Dia mengaku salah. Karena selama ini orang yang dia cinta ternyata juga mencintainya. Dan dia merasa sangat kehilangan karena pria yang dia cinta tidak mengenalinya. Karena itulah dia memohon agar kelinci itu mengabulkan permintaan terakhirnya. Melihat air mata keluar dari mata cantiknya, kelinci itu bilang dia akan mengabulkannya. Tapi Xiaoxi nggak boleh berubah pikiran lagi. 变回去就不能变回来了。 Akhirnya, Xiaoxi pun kembali gendut. Dan kalau diamati, Xiaoxi ini kelihatan cantik banget kalau gendut. Dia mencari Han Bing dan ketemu di lapangan. Tentu aja, Han langsung mengenalinya. Di saat itulah, Xiaoxi mulai ungkapin semua perasaannya. Di momen seperti ini, kekonyolan mereka muncul lagi. 我还以为你不记得我了，我还以为你再也不理我了。 你说什么？ Tingkah lucu dua bocah itu bikin aku keselnya setengah mati. Karena sekarang Xiaoxi berhasil nurunin berat badannya. Tapi si Han malah balik lagi jadi gendut seperti masa kecilnya. Dan akhirnya film pun berakhir. Nah, gimana menurut kalian film ini? Xiaoxi kelihatan cantik waktu gendut kan? Kaki yang bahenol, pipi yang cabi, bikin para penyolder makin empuk merasakan getaran genset bertenaga nuklir. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.